Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang memberi kami kesempatan saat ini untuk boleh sejenak diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh boleh kami mengerti dan kami lakukan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini, Selasa 26 September 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 7. Begini firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Oe jeyani portibion nialap ni gasip, dang tarbahen soronian gasip, alai marceama jolma na parohosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menjadikan seorang anak kecil yang masih polos sebagai sebuah gambaran orang-orang yang akan mendiami yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan orang-orang seperti itu yang hatinya tulus seperti anak kecil tadi, maka dia haruslah disambut di dalam namanya. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang anak kecil yang masih polos, tentu mereka begitu mudahnya akan menerima pengaruh-pengaruh dan ancaman dari luar dirinya yang bisa mempengaruhinya untuk jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang salah, yang membawanya kepada ketersesatan. Karena itu, seperti itulah juga gambaran kehidupan orang-orang percaya yang baru bertobat, yang baru saja menerima Kristus di dalam hidupnya, yang dia percaya dengan begitu polos, dengan tulus, akan banyak tantangan, hambatan yang dihadapinya. Pengaruh-pengaruh dari sekelilingnya, pengajaran-pengajaran yang bisa saja akan menyesatkan pikirannya, menyimpang dari kebenaran Allah. Saudara-saudara sekalian, memang penyesatan pasti akan selalu ada di tengah-tengah dunia ini.
di sekeliling kita. Begitu banyak ya cara-cara kehidupan orang-orang di sekitar kita yang dapat membuat kita terpengaruh, terikut-ikut untuk menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Dunia ini memang sudah begitu cemar oleh karena dosa. Dosa ada di mana-mana dan begitu banyak perilaku-perilaku manusia di sekeliling kita yang benar-benar bisa mempengaruhi kita dan membawa kita kepada perilaku yang menyimpang dari kehendak Allah. Dan saudara-saudara sekalian, iblis tidak akan pernah diam, berhenti untuk berupaya bagaimana supaya orang-orang percaya menjadi terpengaruh, terikut-ikut kepada jalan yang menjauh dari kebenaran Allah. Banyak hal di tengah-tengah kehidupan ini yang bisa dipakai oleh iblis, yang membuat kita menjadi tersandung, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran Allah. Namun celakalah orang yang mengadakannya. Meskipun memang penyesatan akan selalu ada, terus ada di dunia ini. Namun celakalah jika ada orang yang mau dipakai oleh iblis untuk menyesatkan orang lain. Saudara-saudara sekalian, kalaupun memang benar akan selalu ada penyesatan di dunia ini, mari janganlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipakai iblis untuk menyesatkan orang lain. Setiap kita terpanggil justru untuk menjaga, untuk menarik orang-orang agar hidup di dalam kebenaran. Bukan justru kita menjadi orang yang dapat menyesatkan orang lain. Celakalah. Itu artinya Tuhan begitu membenci orang-orang yang menyebabkan orang lain tersandung, yang menyebabkan orang lain hidup di dalam ketidakbenaran, jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa hanya karena sikap perilaku kita yang mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari lewat firman Tuhan hari ini kita justru diingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya, tugas kita adalah membawa kebenaran. Tugas kita adalah menuntun orang-orang untuk kembali dari ketersesatannya, kembali kepada jalan kebenaran. Untuk menjaga orang-orang di sekeliling kita supaya mereka jangan sampai tersesat. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan menuntun orang-orang untuk bisa membentengi diri, menjaga diri dari semua pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak dan menyesatkan kehidupan keberimanan kita. Saudara-saudara sekalian, mari berikan hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk memberikan dampak, pengaruh yang baik bagi sekeliling kita. Mari kita membawa saudara-saudara kita untuk kembali kepada Tuhan dari ketersesatannya. Mari kita memberikan teladan yang baik bagi saudara-saudara kita di sekeliling kita, agar dengan demikian kita boleh menuntun mereka untuk terus hidup mengikuti Tuhan dengan iman yang sungguh benar. Mari serahkan diri kita untuk Tuhan pakai menjadi alatnya membawa kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami pada hari ini supaya kami belajar untuk menjadikan hidup kami Tuhan sebagai penuntun kepada kebenaran terhadap saudara-saudara kami. Biarlah Engkau tolong kami supaya tidak seorang pun dari kami anak-anak-Mu ini menjadi orang yang memberikan batu sandungan dan memberikan pengaruh yang menyesatkan kepada orang
lain. Karena itu Tuhan, pakailah hidup setiap kami anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu ini, untuk benar-benar kami menjadi alat Tuhan untuk membawa kebenaran-Mu dan menuntun membawa banyak orang untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menuntun orang-orang di sekitar kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.